Geng Duet. Good morning. Suara saya aman? Aman kah? Pagi ini aku udah siapin sarapan sambil menyapa teman-teman di TikTok. Selamat pagi. Jadi ini adalah cherry tomato pemberian uh, rekan kerja saya semalam, Asti Ananta. Katanya ini bukan sembarang cherry tomato, ini cherry tomato dari Korea. Selamat pagi kesayangan. Katanya ini lebih manis karena ini diinfuse oleh stevia. Astaga. Aduh, enak banget. Manis banget. Mungkin bahasanya bukan disuntik ya, tapi diinfuse gitu. It's so sweet. Aku memang sangat suka makan cherry tomato kalau di mana tuh di salad gitu. Terus kemarin ketemu Asti bilang ini usahanya Asti Farm namanya kalau teman-teman mau cari. Ini diinfuse pakai Korea. Aduh, enak banget. Beneran. Ada orang Korea di dalam tomatnya? Ada. Ini teh Ada. diinfront dari Korea. Diinfront. Gagal ya menjadi Nikita, udah kembali kepada cinta. Nggak bisa jadi Nikita. Soalnya semalam saya teh jadi Naomi Campbell. Lihat nggak? Meni bangga. Bangga. Saya teh menyesal tidak hadir. Padahal Fanny sama Jacqueline dari Senayan City teh udah bilang, ini sahabatnya mau jalan loh. Gue bilang gini, kenapa banyak masalah dia jalan? Gue bilang gitu. Beda. Kalau gue banyak masalah jalan kaki tengah malam. Terus dibilang bukan, katanya gitu. Jalan buat Deden Siswanto. Oh iya, gue bilang gitu. Lo pasti kemarin tuh merasa tuntas hidup lo, ya. Udahlah hairdo, udahlah make up, celananya meni pakai slit. Ya, itu pasti salah satu cita-cita hidup yang udah kesampaian. Celana pakai slit, ya. Nggak berhenti sampai di situ. Udahlah make Sebentar. up. Gue ulang ya. Gue merasa bahwa semalam itu pasti tuntas rentas hidup lo. Ya, dikarenakan udahlah hairdo, kepang ada sisa di belakang sini. Ya. Make up, ya. Meni make up teh flawless. Flawless. Baju teh meni ginding gitu kalau orang Sunda bilang teh. Naon ginding teh meni gebyar. Kata Mas Deden pas gue udah dipakein baju, kata Mas Deden gini, kayak Koko Rosha loh kamu loh. Koko Rosha, ya. Walaupun jatuhnya mungkin Kokoriko ya, lo ya permen gitu. Kan, ya baju udah bertumpuk-tumpuk masih dipakein aksesoris banyak banget. Kata Mas Deden gini, biar kamu kayak pohon Natal. Tapi pohon Natalnya tuh pohon Natal old money gitu. Nggak, apa sih tempelnya kebanyakan ini tuh konsep gitu ya. Aduh, bukan lagi saya, bukan lagi. Lanjut. Udah gebiar ginding gitu ya kalau orang Sunda bilang tuh ya. Terus turun ke bawah teh, ada bordir-bordir bajunya. Ya Allah. Ya ampun. Menikutur ya. Aduh. Turun ke bawah dari depan teh kayak biasa ya. Begitu sampai ke depan set balik ayam ada slitnya di belakang. Ya. Slitnya teh meni ke deket pantat ya.
menikah deket pantat gitu ya. Terus jalan lagi. Begitu kesibak itu slit, haknya hak tahu. Hak tahu teh 7 senti ada itu teh ada 7 senti. 7 tepat sekali. 7. Karena 10 tuh kalau 10 kamu sama model yang depan. Ini 7. Saya 7. bisa lihat itu. Iya, Oh, 7 nih. Nambah 3 senti dia bisa sama tuh sama si model ya, lalaki ya. Terus ya lagi. Satu lagi. Ingat, pujian itu jangan datang dari diri sendiri, harus dari orang lain. Jadi jangan kamu yang cerita, biar aku yang cerita ya. Ya ampun, oke. Aku tuh standing ovation pada saat koreonya susah banget. Ya Allah, bisa hafal nama menteri nggak hafal, nama anggota DPR nggak hafal. Ya, lagi siaran teh suka lupa-lupa, tapi koreo nggak ada salahnya sama sekali. Ih, jago loh. Ih, bangga loh, bener-bener luar biasa. Bangga. Kita keprok dulu teman-teman, tolong di kolom komen kasih emoticon keprok barudak ya. Keprok barudak, luar biasa. Lo tau apa, Mas Deden itu geng duet. Mas Deden itu suka nontonin siaran kita sama podcast kita. Masa? Iya, jadi alasan Mas Deden Siswanto ngajak gue itu karena dia suka nontonin kita siaran. Kenapa dia nggak ngajak gue juga? Nah, dia memang bilang, maaf untuk kali ini aku tuh belum bisa bikinin baju buat Iwet. Aku bingung mau dipakein apa. Mau dikepang pakein wig, takut dia nggak mau. Tema kepang-kepang, ya kan? Aku mau bikinin topi, gak keburu. Aku abis dari Paris, dari Milan. Nanti ya, show berikutnya aku bikinin konsep yang ada orang botak. Terus kan gue menyelamatkan diri gue dong. Gak harus berdua kok Mas Deden. Iya kan? Karena takutnya nanti, ya gak seset, ntar lagi gue udah gak jadi di jalan. Iya, masa Giovanni harus sama Saskia terus? Kadang-kadang kan Giovanni bisa berkarya sendiri ya. Ya kan? Bener. Gue tuh sebenarnya awalnya waktu Mas Deden DM ya, cerita sedikit. Gue tuh sempet nolak loh, Wet. Gue tuh sempat nggak mau kan, terus karena gue tuh nggak pernah suka dan menikmati ajakan tawaran kalau jadi muse, karena gue merasa waktu gue di Bunga Rampai itu tuh gue beban banget. Wet, kita kan biasa pegang mikrofon, percaya diri naik, ini nggak pegang mikrofon, percaya diri turun dong gue. Jadi gue pas Mas Deden ngajakin, aduh gue nggak deh. Terus gue ceritakan ke teman gue, si Dedes Tea kan. Terus? Ya pantes lah lo gak mau diajakin jadi muse. Ih kok lo jahat banget, gue bilang gitu. Iya jalan lo jelong, tadi gitu. Gue gini, kok lo bisa bilang begitu? Ya gue lihat di Bunga Rampai, jalan lo kayak undak-undakan ondel-ondel gitu. Lo jalan tuh tak tok. Ngegol mah ngegol aja, melewat mah melewat aja. Jangan takut, gak usah sok dijadiin lelaki. Jalan lo tuh udah melewat aja. Yang penting dalam beberapa menit itu orang dapat impresi yang tepat. Gue gini, tapi kan yang punya acara belum tentu mau. Gue gini, orang ngajak lu tuh udah keendus dari jarak jauh kalau lu bakal melewat aja, say. Gue bilang gitu. Jadi gimana nih? Kerjain dong. Ayo dong, bikin harumkan nama bangsa, bikin Mas Deden bangga. Oh gitu deh. Baru gue tanya, Mas Deden tanggal 24 aku masih boleh ikut nggak? Boleh dong gitu. Aku bikinin baju, keburu. Tadi gitu. Jadi itu baju buat lo? Enggak dong, kan kita model nggak dikasih baju. Oh iya. Model dikasih tepuk tangan. Iya bener. Sama dikasih nasi kotak, hoka bento. Bang. Lo nggak GR, say? Nggak GR, say. Ih hebat lo bisa hafal lo. Dikirimin denah Papa Edwan kemarin ininya, Papa koreonya.
Papa Papa Edward. Edward. Leo kan, Leo, nggak bisa tertantang. Papa Edward kan ngejelasin briefing final model. Model, aku tahu kalian dari pagi ya, coba jangan tolol-tolol jadi model. Diingat gitu. Ini adalah show terakhir, gak ada lagi diulang gitu ya. Harus bagus gitu. Diingat baik-baik. Pose yang begini, begitu, begini. Muses suka-suka kalian. Kalian kan bukan model profesional. Begini. Oh gitu. Gue suka-suka dalam hati gue. Lu pikir gue gak bisa ngapalin koreo lo? Gue udah apalin, say. Gue kan diapit tuh sama dua model, Gio sama Fadli gitu. Mas Deden udah gini, Gio sama Fadli, kamu jangan buru-buru ya. Kasih kasih Kak Dave kesempatan untuk menikmati momennya dia. Iya, gue kan udah mulai panik tuh ya menjelang countdown. Gue udah mulai mimin. Ada satu model sama model koordinator udah gini. Gimana kak? Gugup gak? Dalam hati gue gini, bangke si mimin gue digitu-gituin. Gue makin gugup di gue gini, Mim. Gue nanya sama Gio, aduh Gio, gue gimana tadi ya? Gimana koreonya? Kak, udah kak, pokoknya suka-suka Kak Dave aja. Kita mah ngikut Kak Dave mau ngapain. Ini momennya Kak Dave. Berkembang dong gue langsung. Oh, baik ya Gio sama Fanny ya. Gio sama Fanny baik. Oh, Fadli. Ganti dong namanya jadi Gio Fadli, bukan Gio Fanny lagi. Saskia dan Gio Fadli. Ternyata ada 3 orang. Saskia, Gio, Fadli. Bari jeng gue diajarin ya, dijajarin sama model cowok bertiga-tiga. Gue nanya gini, kamu tingginya berapa? 190 kak. Kamu berapa? 189. Untung gue pakai hak bantuan 7 cm. Udah pakai hak bantuan, sasak dikit, kasih cepol biar agak. Iya, Lohan ya, Lohan. Lo pasti udah. Itu siapa kemarin rambutnya? Ani lagi, Ani bukan? Enggak, kan model dari makeover, dari makeover. Dari makeover. Itu pasti lo udah wanti-wanti ya. Pokoknya abis ditarik gini langsung ke depanin ya, biar dia ada jambul sedikit. Iya. Udah gitu ya, Say. Kan gue pas tek-tok itu, ya kan gue kan anak 2000-an ya, web. Ya, referensi lo Naomi Campbell dong. Naomi Campbell, Linda Evangelista. Gue kan takut ngegol gini kan, katanya model Paris zaman sekarang udah nggak ngegol kan. Terus kata si Dedes gini, ngegol aja, baju Deden tuh tumpuk-tumpuk, badan lo nggak kelihatan, gak usah kebanyakan dipikirin. Terus kan di kepala gue, dulu kan gue sering banget nge-MC-in wisudanya Oki Modeling School. Aduh lawas ya. Oke, lanjut terus. Sekolah modeling Oki Asokawati. Kalau wisuda di Fashion Cafe, Eke nge-MC ya. Dan gue sama Ian Ismail almarhum sama Mbak Oki suka dikasih kesempatan gitu ya. Oke, MC-nya siapa? Dave Hendrik. Udah deh, lu catwalk deh opening lu. Jadi gue suka gue merasa diri Oki Asokawati kan. Oh iya, pakai selendang dong lo berarti. Kan Mbak Oki itu yang paling jagoan selendang tuh. Enggak dong. Jadi semalam gue gini, gue mau jadi Oki Asokawati, lu lihat ya. Pas gue jalan, sambil gue jalan gue gini, duh semoga orangnya nggak adin ya, say. Semoga orangnya nggak adin. Pas gue post di posko kedua gue nengok ke bawah, anjrit orangnya ada di situ lagi. Ada Mbak Oki. Mbak Oki. Kenapa gue gini? Paling mantep itu postingan Instagram story Hagai ya. Stylist peraih Piala Citra Hagai Pakan ya. Hagai Pakan yang megangin hanya bintang-bintang utama ya dari film-film Indonesia ya kalau styling ya. Dia kata begini, cantik, dia bilang gitu. Cantik, dia bilang gitu. Pas slit lo kebuka, set gitu. Ya kan, aduh, so happy. Tapi ya, kelihatan happy banget. Kelihatan, bener, kerasa gitu. I'm so glad I did it. Gue happy akhirnya gue memutuskan untuk melakukan sesuatu yang di luar dari kebiasaan gue. Itu satu. Iya.
terasa deg-degannya itu beda ya sebelum mau muncul ke panggung tuh pengen muntahu gue wet. Oh, lu mau muntah? Sama Gua kayak latihan gue tadi pagi ya, latihan back pengen muntah. kayak Oh iya, oh kayak ada dorongan gitu, ada dorongan. oh Terus, dada tuh berdegup kayak mau keluar dari mulut bahaya, gue. bahaya. Terus, Tapi kecanduan loh, say. kayaknya ya, setelah gue lihat-lihat ya, kan beberapa postingan terakhir lo tuh kan postingan kerja ya, lo nge-MC Lemonilo, terus sebelumnya tuh ada foto lo nge-MC sama Becky ya, Iya. terus ada lagi nge-MC apa model sih lo tuh. Model ya. Model. Lo jadi MC tuh nggak sebahagia ini, nggak berpendar lo kayak Laron. Iya kan, udah gitu ya, model-model itu baik-baik dewet. Kali dia udah deh kesian ini ya, kasih aja dah, saya kasih ya gitu. Pas begitu selesai kan Mas Deden kan, jangan dulu pulang, di sini dulu foto-foto gitu. Terus kan semua orang datang minta foto, terus kan gini, ayo foto, jumpa fans deh lo sama geng podcast lo itu. Oh iya Mas, gak gitu kan. Terus model-model, ayo nurut ya, lo nurut. beraksi sebagai model ya, berperan sebagai model kan. Model kalau disuruh apa aja sama desainer, iya mas, oke mas gitu ya, oke. Iya, foto-foto deh lo sama geng duet lo, oke iya mas gitu. Model-model itu kan juga, aku juga suka nontonin. Ada satu model perempuan namanya lupa, gue udah nanya 2 kali. Satu lu mah gitu. Gue udah lihat nih lo tuh tebang pilih. Kalau Lala lo inget, kalau Pearl lo gak pernah inget. Lo emang enjong, emang bener-bener. ada satu Eugene. Ada satu perempuan Dipa apa Diplus apa Dilus Dipla, aku gini, kak nama kamu siapa lagi? Dipa ya? Bukan kak, dia ralat gitu. Diplus, Dilus, ada nggak sih mau Dipus, model Dilus kali. Aduh, pokoknya dia deh. Dipus. Pilus. Dipus. Panjangannya gue tahu siapa. Siapa? Oedipus kompleks. Dipus, model profesional. Terus abis itu Dipus kata apa? Dipus gini, seneng gak kak? Seneng dong. Aku juga seneng lo nontonin podcast kamu. Thank you. Aku bilang gitu. Ternyata Dipus itu singkatan Dita Puspita. Dita aja sih ya. Udah deh. Iya nggak bisa dong. Dia anak Gen Z. Kalau dia cuma Dita doang, dia akan sama orang lain. Terus ada satu model cowok juga ya, udah gue keker gitu. Terus gue gini, dia mesti ngegawangin gue nih. Oke, kamu namanya siapa? Mulai sok flirting halus. Fadli, kamu Gio, dalam hati gue. Gio, halo gitu ya dalam hati gue. Tetap kalimatnya Gio gini. Kamu kan teman aku sama istri aku kak. Aduh, elah bobo istri lagi loh. Oh iya? Dian Puspita bukan Dita. Dian kak, Dian. Iya sabar, semua sabar. Kok pada tahu-tahu ya? Pada tahu-tahu loh Dian Puspita, hebat. Ya terkenal, Nek. Itu kan model-model iya. semua. Iya. Kita aja kurang bergaul gitu. Ya udah lama nggak berkecimpung di industri fashion aku tuh. Maaf ya, terakhir ngapalin model tuh Restu Sinaga yang. Anjir. Aku tuh berhenti di Dominic Diose. Ya, Laura Mulyadi, Dominic Diose, Reti Ragil tuh, ya Advina. Nah, tuh gue masih inget tuh. Bener. Advina masih jalan, kan? Say. Iya, gue lihat tuh waktu Tex Saverio dia jalan tuh Advina, walaupun pakai soft lens putih gitu, gue nih, Advina nih gitu. Dan kan gue tuh takut ya, Wet, ya maksudnya gini, nih orang gue nggak ngomong, orang tahu nggak ya ini gue? Kan gue merasa gini, kalau gue muncul ke atas panggung orang nggak tahu gue, sia-sia banget gue. Ternyata orang tahu loh, Say. Luar biasa. Itu tuh pada pakai kacamata, emang show-nya bareng sama kacamata. Kacang gorengnya Optic Says. Ada Pak Rudi sama Ilona sama Rio.
Oh ada, semua ada. Oke, Ada. terus terus udah gitu. Happy sekali. Terus kan pas pulang ketemu Mas Cosila tuh sama Dani Satriadi gitu ya. Kata Dani Satriadi, thank you loh, kalian nyebut nama gue, baju gue dibahas di pagelaran Sabang Merauke. Cosila tuh tetap ya. Baju Eke nggak dibahas. Bahas dong, takut dikutuk ya. Bahas. Ingat, ingat di atas bude ada Mbah. Mesti sopan, ya, mesti sopan. Salim kalau ketemu Salim. Salim. Tahu Inggah Inggu, tahu. Unggah unggu, bukan Inggah Inggu. Unggah Unggu tahu kata Cosila tuh. Besok aku ajakin acara IPMI, jangan nolak ya. Enggak dong, Mas. Oke, kata dia. Nah, lu begaul di IPMI, lu main kan ketuanya temen lo. Yogi Pratama. Iya, Yogi Pratama. Yogi tuh beneran ketua IPMI, Bo. Ketua IPMI. Ini udah Gila, ketua IPMI. hebat loh. Udah ini periode kedua dia, periode kedua. Gue lupa ya, gue nggak terlalu peduli udah periode berapa. Pokoknya dia repot aja. Pokoknya urusan dia repot aja. Repot aja pokoknya. Repot. Gue dalam hati gue terserah. Gue tuh kan gue suka fashion tapi gue nggak terlalu ngerti fashion. Gue tuh penikmat gitu ya. Kayak contoh gitu ya. Semalam pas gue datang gitu ya, terus asistennya Mas Deden tuh kan brief gue bilang gini, Kak Dev nanti model urutan terakhir ya. Gue tuh sempat kecil hati, gue gini, mentang-mentang gue konfirmasinya terakhir, gue ditaruh terakhir, gue bilang gitu. Ini pasti karena gue udah paling tua nih, gue ditaruh terakhir. Gue udah gini, sutra Lainang udah gak ada yang tahu nih kalau gue akan jalan. Orang mah kali pertama atau tengah-tengah kali orang tahu. Gue si Dedes nge-briefing gue, kamu tahu kan kalau di fashion show itu yang penting itu adalah first face. Gue gini, tahu. First face itu biasanya darah muda yang lagi mengkel gitu. Biasa, gue gini, oke, gue tahu arahnya. Yang udah tua taruhnya belakangan kan? Enggak, yang penting itu first sama last face. Oh, berarti gue last face penting, Cin. Dong, jangan malu-maluin loh. Oke. Dedes ini ya, love language-nya unik ya. Unik. Dia tuh ya, suka. unik ya. Iya. Dia suka. Tapi ya Iwet ya. One thing I learned dari dinamika ini adalah gini. Dinamika apa nih? Dinamika model atau dinamika hubungan lo? Gue anaknya harus konfirmasi. Dinamika dua hal. Dinamika apa yang gue lakukan semalam dan dinamika hubungan pertemanan gue dengan Dedes. Intinya tuh gini. Oh, teman. Ya kan gue nanya. Oke, terus ada beberapa hal nggak perlu ditanyain, hanya perlu dirasakan saja. Oh ya udah, oke, siap. Gini, kan kita tuh sering membahas ya Iwet gitu. Kita yang orang tua ini, gini ya. Berkaca dari contoh gue deh. Gue ini kan udah jadi MC dari tahun 97. Gue dan manajer gue sudah melakukan pekerjaan kita itu udah 20 tahun lebih. Iya kan? Kita ini udah terjebak dalam rutinitas dan pola yang kita tahu berhasil selama ini. Iya apa enggak? Iya, betul. Iya kan? Bisa reflect back dong teman-teman yang kerja atau melakukan bisnis gitu ya. Kalau lu udah melakukan sesuatu lama, lu terjebak dalam pola yang lu tahu. Nah, gue udah tahu polanya, I know how to do it, dan itu terbukti berhasil. Jadi kita tuh udah kayak robot aja, Wet. Melakukannya ya udah begitu aja. Kayak Dave kan MC, berarti kalau mau promosi, kalau mau tampil ya di acara yang membutuhkan skill dia sebagai communication gitu. Nah, kadang-kadang kita perlu think outside the box.
melakukan sesuatu yang di luar dari pakem dan habit yang kita biasa lakukan. Nah, gue tuh sebetulnya kan orangnya juga sangat enak di comfort zone-nya. Gue misalnya gitu, diajakin baca puisi, ngapain? Orang gue nge-MC, ngapain gue baca puisi? Diajakin fashion show, lah gue bukan model, ngapain? Orang tahu lu bukan model, just do it, have fun with it. Diajakin red carpet, aduh nunggunya lama ya say, capek buang-buang waktu. Lah gimana sih kalau lu masih pengen ada di pasar sekarang, in the future market, you need to do it gitu. Ini kan sama kayak Raisa, aku kan penyanyi kak, aku kalau bikin konten senengnya ya konten nyanyi lah, orang gue penyanyi, gue nggak bisa konten lain. Sekarang dia mau keluar tuh, aku disuruh bikin konten skit komedi, aku ayo, disuruh bercanda joget-joget, aku usahakan. Jadi itu yang gue lakukan semalam. Gue tuh keluar dari kotak kebiasaan gue dan melakukan apa yang gue lakukan semalam. Terserah orang suka apa enggak, suka puji Tuhan, enggak suka, tapi at least I do something to get out of my bubble. I love it. Nice. Glad you know that. Glad you did that. Iya. Maaf ya kalau aku ngoceh terus. Enggak. Gue sebenarnya terdiam bukan karena lo ngoceh terus. Tapi gue seneng akhirnya lo bisa dan mau melakukan itu. Makasih ya Iwan. Sama-sama David. Karena this is the thing about bedanya generasi X milenial awal sama young millennials and Gen Z. They just love to explore. Dalam artian adalah kan ada surveinya ya Dave, kalau gue nggak salah, yang menyebutkan millennials atau young millennials itu tidak cukup cuma punya satu pekerjaan. Bukan, ya mungkin ada juga alasannya karena memang mau menambah pendapatan. Tapi yang lain adalah they just need to fulfill their needs dengan beraneka ragam macam pekerjaan. Karena kan mereka easily get bored kan. Mereka mudah sekali bosan. Sehingga mereka butuh mengeksplor nuansa-nuansa lain, pekerjaan-pekerjaan lain. Sehingga akhirnya mereka bisa jadi lebih berkembang gitu. Iya, that's true. Yeah. Karena pengembangan diri itu harusnya sih sebetulnya nggak berhenti ya. Betul. Kayak gue ngobrol sama Eugene itu semalam ya, gue gini, Eugene, kamu jalannya bagus, makasih gitu. Terus si Mimin bilang gini, tanya dong kak, gue nanya, kamu udah berapa lama jadi model? 13 tahun lebih. Tanya dong kak, kata Mimin gitu. Iya. Tanya, gue gini, berarti lu mulai dari umur berapa? 20-an ya kayaknya. Terus gue gini, tanya dong kak, laku nggak? Gini, laku Min lagi, Eugene, alhamdulillah tiap hari ada aja kak kerjaan gitu. Terus gue gini, is model your full time job atau kamu punya day job? Aku juga ngajar, aku juga kerja di retail. Wow. Gue gini, gila, you can manage your time, bisa kak? Iya, setuju. Sama seperti yang lu bilang kan? Oh, dia kerja di retail juga. Dia kerja di retail. Eugene siapa sih Nek namanya? Sebut saja Eugene Jambul. Karena dia dikit-dikit benerin jambul ya. Jambulnya itu kemarin stylenya dia. Di hairspray aja, hairspray. Gue udah gini, cukup Eugene, cukup. Jangan kau tiru artis senior itu. Saben break iklan dia kasih blush on. Gue Eugene, gue mau bilang gini, Eugene, berhenti ngana, berhenti dengan apa jambul, ngana tarik tuh jambul, lama-lama lu jadi Karen Delano lo. Awalnya cuma segini, lama-lama jadi segini. Tapi Eugene Manisa. Oh, ini udah ada nih namanya nih, Eugene Karisma, gila namanya.
Hmm. Eh. Stop jangan apa jambul. Oh, hairspray, 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 hairspray. Aduh Tuhan, aduh Terus Tuhan ya Allah. lo dapet salam dari Asti Ananta. Oh Asti, Mm-mm. yang apa namanya tomat cherry tomat import Korea itu Asti. Ini usahanya Asti Oh, sama suam-suam kukunya Diana Intan. oh emang udah nikah, Bo? Asti udah kawilarang. Oh udah, oke 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 oke. Dia bilang Oh, dia suka nonton gitu, re-upload heeh, deh. Hebat deh heeh, kalian gitu, heeh, menemani pagi-pagi komitmennya. Aduh, gue sih kayaknya seangkat topi ya dengan komitmen kalian. Thank you heeh, Asti gitu. heeh, heeh. Terus siapa lagi kemarin datang? Oh, kemarin ada Abel, Isabel Yahya. Abel datang bukan show. Abel show sama anaknya. Oh, Mas Deden juga. Manda sama siapa anaknya Mama Gea? Manda Yana, sama Mandayana. Mandayana. Itu yang Oh, kain-kain Sumba dengan suara bumi tanah Jawa, tanah Sumba, Mandayana. oh, Mandayana bersama Isabel Yahya jalan. Iya, betul. Lo selisipan di backstage tuh berarti ya sebelum show lo ya. Udah gitu sih, kan gue berharap mendapatkan words of encouragement dari Isabel Yahya ya, yang pernah dinobatkan, gue yang MC itu waktu penobatan, dinobatkan sebagai best legs of the 20s ya kan, Isabel Yahya, kaki terbaik. Gue gini, Bo, gimana Bo, masih gugup nggak kalau lagi mau show gini? Enggak lah, emang lo masih gugup? Ya elah si Abel, pakai ditanya. Sebel. Ya lo juga nanyanya ngadi-ngadi sama Isabel Yahya. Hmm. Ya ampun Iwet, gue punya cerita. Oh, MG. Speaking of melakukan sesuatu di luar comfort zone, Mm-mm. ini juga gue suka ya, maksudnya gini, gue tuh suka di challenge. Mm-mm. Jadi kan gue suka live siang-siang di TikTok sambil makan. Mm-mm. Mm-mm. Terus si Dedes tuh bilang gini, bosan kali orang ngeliatin lo makan doang. Terus gue ini, terus gue mesti ngapain dong? Lo ajak dong geng duet lo untuk live bareng, makan siang bareng, ngobrol. Mm-mm. Gue gini, tapi kan gue nggak kenal mereka. Justru itu saatnya lo berkenalan. Mm-mm. Itu, oh ya udah deh gitu. Lakukan dong gitu. Nggak pengen emang lo kenal siapa aja geng duet lo itu. Oh iya ya, kemarin gue kerjain we. Terus, Gue live 1,5 jam. terus, Gue ngobrol dengan 5 apa 6 orang geng duet. terus, Dan menariknya adalah uh-uh. masing-masing yang gue belum pernah ketemu mereka ya. Gue cuma ngobrol di tempat. Ada yang satu ngobrol lagi sakit di kos-kosannya. Ada satu yang lagi jaga toko orang tuanya di Pasar Sukabumi. Oh ya, terus, Terus dia ngasih lihat, Om Dev mau lihat nggak kondisi Pasar Sukabumi tempat aku kerja kayak apa? Mau. Dia bawa gue keliling pasar, wet. oh ya, Dia bilang, lihat Om Dev, pasarnya sepi, nggak ada pembeli. Semenjak kapan? Aku bilang gitu, namanya Bimer kalau nggak salah, Bimer. Semenjak kapan kamu mengalami penurunan gini? Ada yang nonton tuh. Semenjak COVID. terus, Agak heartbreaking sih melihat keluh kesahnya gitu ya. Terus gue juga ngobrol sama nama akunnya Wong Jowo in UK. Oke. Nah, cerita Wong Jowo in nonton ya kemarin. Wong Jowo in UK ini gue mau cerita ke lo. Waktu gue denger dia cerita, gue mau cerita ke lo. Dia lagi baca buku Simon Sinek yang lo bahas dan lo rekomendasikan. Oke. Terus sekarang dia pindah ke London sudah 6 atau 12 bulan kerja di pub. Sebelum dia pindah ke London, dia kerja di Jakarta dari Palembang.
Dari Terus? Palembang tembak langsung ke Jakarta. Lo tau gak? Di Palembang dia bilang katanya aku ini keluarga miskin, Heeh. diasuh oleh neneknya. Tahu dari mana aku miskin? Dia bilang gitu. Karena tiap Lebaran aku sama nenek aku tuh baru Lebaran kalau terima apa sih, zakat ya. Iya, iya, iya. Heeh. Oh, santunan dari Tegal apa Pak Palembang sih, Tegal deh. Bentar deh, Bo, sebentar ya. Tadi ada yang bilang juga Riau. Tuh, lu mah ya, Koreo lo hafalin. Asal orang lo bingung, nama orang lo bingung. Tegal apa Riau sih, say? Wong Jowo. Kalau nggak mungkin Palembang ya, namanya Wong Jowo. Jadi gini, dia tuh orang Tegal, tapi sekarang keluarganya tinggal di Riau. Ya udah deh ya, yang penting kan ceritanya lu dapet ya, say. Lu jangan kayak Duk Capil harus tepat-tepat begitu, ya. Pokoknya orang Duk daerah. Capil. Udah kayak Duk Capil. Oh, Tegal, neneknya dari Riau. Aduh, udah deh ya, pokoknya drama hidupnya dia deh ya. Pokoknya udah inti ceritanya aja. The essence of the story, please fokus. Fokus. Kalau kata Papa Edward, model fokus. Papa Edward galak, say, kalau di belakang panggung, say. Bo, lu juga yang bikin orang tuh keder. Oh iya, gue mau jadi Papa Edward. Model fokus. Bodoh amat. Nah, si Wong Jowo Papa Edwan lagi jalan pagi. Jangan ribet lo. Oh iya, diabetes soalnya. Bo, Lo iya. Dia lu sama gak usah kayak lo lo. umbar-umbar sakit orang di. Lah, Gila ya nih orang. bangga dong, dia itu berhasil sembuh dari diabetesnya sama kayak lo. Gue pre-diabet. Ya lo hampir menuju. Parah banget. Jadi Jadi lu mau cerita deket nggak? gue sembur. Ya udah oke. Wong Jowo in UK. Lanjut terus. Oke. Terus dia bilang ini, pindah ke Jakarta pengen kerja. Saking nggak punya uangnya, Iwet, dia berminggu-minggu tinggal di terminal. Terus Terminal Tambun. Bekasi dong, bukan Jakarta. Iya, di situ dia, karena terminal itu waktu itu masih boleh dan dia ada tempat, nemu tempat lah gitu. Dia kerja di kafe. Stasiun, bukan terminal, stasiun. Oke. Udah ganti ya. Terminal tuh stand plat bis, Bo. Tahu gue nggak sedodol itu. Kayaknya seingat gue dia bilang terminal deh. Stasiun ya. Pokoknya di Tambun deh, guys. Lo mah kalau jadi CIA, jadi VFF, apa tuh FBI tuh lo mah gagal pasti lo mah. Lo kerja di BIN gitu mah gagal pasti lo mah. Ya nggak usah gitu, say. Sekarang kan beredar tuh konten apa tuh pewawancara petugas imigrasi. Ya, yang kalau dia kan beredar kan di sosial media. Mau kemana nih, Kak? Oh, mau ke Korea. Oh, mau oplas. Oh, Bapak mau kemana? Terus kan yang satu gini, jangan panggil Bapak dong, panggil Kakak. Maaf ya, ini kan jenis kelaminnya laki-laki. Saya panggil Bapak ya. Oh, mau oplas. Iya, yang hijab, iya. Oplas apa, Kak? Oplas apa, Kak? Gua nggak, informasinya gue akan siwar gue gini. Mau oplas ya? Nek, apa yang mau dikerjain, say? Langsung gue cap. Lulus. Pulang jangan terlalu berubah ya, say. Nanti negara nggak kenal sama Yentul. Oke, tinggal di Tambun. Terus Gue gini, astaga Wong Jowo. Jadi lo pagi-pagi kerja di F&B, servis, malam dia pulang ke Tambun, mandi di situ, tidur di situ sampai besok pagi. Besok paginya mandi di situ, baru pergi kerja. Bukan cuman semalam 2 malam loh, berminggu-minggu sampai dapat gajian. Terus Gue gini, wah lu hebat ya. Hebat loh. Itu tanda gue gini, aduh kamu hebat ya, cerita hidup kamu itu hebat. Terus gue nanya gini, Wong Jowo, apa yang kamu pelajari dari perjuangan cerita hidup kamu yang boleh dibilang tidak mudah itu? Aku belajar untuk tidak menyerah sih, Kak. Dan dia bilang gitu, bagus ya gini,
Aku belajar, aku kan ngefans sama Agnes Monica. Mm-mm. Tetap Mm-mm. Agnes Monica. Agnes bilang mimpi itu nggak ada batasnya. Hmm. Kenapa kita membatasi mimpi? Mimpi itu gratis. Jadi walaupun aku tinggal di stasiun, nggak punya rumah, nggak punya kamar mandi, mimpi aku luar biasa, Kak. Aku memang dari dulu pengen kerja dan tinggal di London. Dan aku yakin suatu hari akan terwujud. Jadi dia di Tambun apa di London? Sekarang tinggalnya di London, PA. Oh, dia itu waktu dia nabung menuju ke London. Dia tinggal di Tambun. Oh, banyak followersnya dia. Mana gue tahu, gue bukan petugas imigrasi yang kepo semua gue tanyain. Cerita hidup yang gue gali, Mali. Ngapain gue nanya, followernya banyak, mau oplas apa enggak, duitnya dari mana, kerja di mana, kepo amat. Gue kayak petugas imigrasi. What for? Oh, oh gitu. Ya 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 ya. Jadi sekarang dia udah di UK ya, udah di Longdong dia tuh. Udah di Long Jong gitu. Tapi, nah itu juga dari live gue kemarin di TikTok gitu ya. Live dengan orang yang random lah boleh dibilang, katanya kan itu random live. Gue belajar gini, ternyata menyenangkan ya ngobrol dengan total stranger yang kita nggak kenal. Dan sesuai dengan teori yang kemarin gue bagikan di sini. Pengen hidup bahagia, pengen hidup panjang, talk to total stranger. Lu bisa belajar dari pengalaman hidup masing-masing dari mereka. That's what I learned yesterday. Iya, 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 iya. Gue tuh cuman pesen gini ya. Dari semua cerita yang lo ceritain pagi ini, gue tuh menangkap satu hal adalah ini, nih, masalah labeling, masalah labeling. Gue inget banget waktu si lo cerita soal Dedes awal-awal, yang dia ngomong soal, ya lo kan gak ada kerjaan, lo cuma pilates doang, gak mau olahraga, apa sih agenda lo gitu ya. Semua ribut dong. Semua ribut. Red flag tuh, red flag, tinggalin. Red flag ini itu apa segala macam, red flag, wah nggak bener tuh, bla 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 bla. Semua langsung ngejudge. Ya. Tapi setelah lu cerita lagi hari ini, terus gue melihat gini. Oh, emang caranya dia bukan yang lemah lembut. Dan dia nggak harus loh ngubah dirinya untuk jadi lemah lembut. Ngasih tahu dengan, ya kamu tuh kan hebat, kamu tuh pasti bisa kok jalan di catwalk, ayo dong kamu jalan. No need. Kalau emang dia caranya kayak gitu, ya begitu ya. Walaupun jatohnya buat beberapa orang irritating. Kenapa sih nggak bisa baik-baik aja ngomongnya? Ya, menurut gue. Jadi stop labeling people menurut gue. Karena setiap orang tuh punya caranya masing-masing. Balik ke topiknya obrolannya Zoya. Zola. Kalau Zoya itu apa? Zola the matchmaker. Zoya itu psikiater. Psikolog. Psikolog yang ngantor. Zola. Zoya merek hijab. Tiba-tiba kerudung. Baben. Zola kan bilang gitu, dia bilang gini, menurut gue nggak ada, there's no red flag or green flag. Kalimatnya nggak tepat seperti itu ya, tapi dia bilang bahwa yang ada tuh adalah matching atau tidak dengan value lo, right? Kalau ternyata cara ngomongnya seperti itu tapi Dave jadi bisa tumbuh dan berkembang, why not? Ya nggak? Dan mungkin memang caranya untuk ngasih tahu Dave harus seperti itu. Ya, nggak bisa pelan. Karena kalau dipelanin lo didedes balik sama Dave. Iya, gue yang dominan begini. Iya. Udahlah dominan, gue sudah melakukan pekerjaan gue puluhan tahun. I know what's right, I know what works. Cara-cara apa yang works gitu, iya kan? Sama satu lagi sih, lu suka sama dia, makanya lu dengerin.
Ingat, pesan itu bukan apa, tapi siapa. Nah, mengenai ini ya, mengenai ini. Ini juga menurut aku trik komunikasi, Iwan. Kan tadi lu bilang gini, iya, walaupun didedes gitu, lu ngedengerin karena lu suka. Oke? Menurut aku, ini adalah trik komunikasi. Ya, Gue pelajari ini waktu gue pertama kali siaran radio dan gue pertama kali jadi presenter KISS. Pesan atasan gue adalah, Dave, kita tahu kita nggak mau merubah kepribadian kamu. Tapi di awal-awal boleh nggak ditahan sedikit. Kenapa? Gue bilang gitu. Gue lagi kan, gue harus tahu. I need to know why sebelum gue mau ngerjain. Kenapa? Gue bilang gitu. Kita pengen orang suka dulu sama kamu. yes, Kalau kamu udah disukai orang, yes, kamu mau pakai sepatu di kepala, topi Yes. di dada, kembang Yes. setaman, taman Yes. kembang, orang udah Yes. nggak peduli karena orang udah Betul. suka sama lo. betul, betul. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah bikin orang suka dulu sama lo. Yes. Oke, gue bilang gitu. Nah, kemudian gue pelajari juga ada yang menggunakan istilah ini building rapport, bikin koneksi dulu dong. Kan demikian juga dengan pertemanan ya, Iwet. Lo mau memberikan masukan, lo mau memberikan kritik sebagai teman. Lo harus Ya. akrab dulu, lo harus disukai dulu, harus ada hubungan dulu, harus suka dulu. Kalau nggak suka, dikritik, dikasih masukan, apa? Oh apa? Siapa lo? Bener apa nggak? Ya, benar. And also sebenarnya ya Iwet ya, I also learn. Ini juga diskusi gue dengan teman-teman gue, geng BB Cream gue. Teman atau orang yang mahal di dalam hidup lo itu adalah bukan mereka yang hobinya ngelus-ngelus lo. Yang ngelus-ngelus lo mah banyak. Tapi mereka yang bisa mendorong lo ketika lo lagi stuck dan mandek, itu orang yang perlu lo pertahankan dalam hidup. Namely friends gitu ya. Kayak ekonomi ini kan bikin kita tuh stres. Kondisi menantang ini semua stres, semua kelelahan. Lelah, terus apa yang terjadi? Mandek dong. Udah nggak fight, udah nggak freeze, tapi udah nggak fight. Apa sih, Nek? Nggak tahu. Udah nggak fight, nggak flight, tapi freeze. Iya kan? Mandek. Nah, di saat mandek itu kita perlu didorong loh. Kita perlu dorongan sedikit aja untuk bisa maju apa jatuh. Ya nggak apa jatuh. Minimal kalau lu jatuh, lu bisa memutuskan mau bangun apa enggak. Tapi minimal lu nggak berhenti, nggak ngapa-ngapain gitu. Ya. Sundeu Cekasi bilang ini, tapi capek ketika dia sudah manipulatif. Komentar gue cuman gini, it's life. Hidup tuh kayak gitu. It's life. Selalu ada orang yang manipulatif, ada orang yang jahat, ada orang yang baik. It's life. Yes, Astri bilang gini, tolong diulang kalimat yang nggak ngelus-ngelus itu. Lupa Astri, coba Iwet Iya, ulang. Astrid. Enggak, capek. Jangan lupa tap guys ya, langsung di tap. Jangan lupa juga hati orange tuh yang ada di atas tuh, pojok kiri atas tuh ya. Yang hati orange itu juga di tap untuk join fans clubnya Geng Duet. Oke? Tapi Wet kan tadi ngomong gini, tapi capek Kak kalau udah manipulatif. Bicara mengenai manipulatif ya, menurut aku, kita itu dikaruniai dengan intuisi. Lu tuh berasa kok, gini, mood orang aja kita berasa perubahannya. Orang yang temen deh gitu, orang yang tadinya bahagia, tiba-tiba jadi pendiam gitu. Berasa, kita ngomong apa, biasanya dia ketawa, dia diem aja. Oh, berasa nih perubahan energinya. Pun demikian dengan orang ya. Ketika mereka menjadi orang yang manipulatif, sebetulnya intuisi lu udah tahu kan? Iya. Gue pernah inget satu kali gue ngobrol sama temen gue. Temen lo perguruan silatnya sama lo. Oh ya?
Iya, Anak satu anak perguruan silat. anak di PCC. Tapi dia cabang Alam Sutra apa BSD gitu. Oh, Al-Sud. Alsut ada kan ya? Ada ya Ada. perguruan silat lo di Alsut ya. Terus dia bilang gini, waktu itu tuh kalau nggak salah khotbahnya tuh bicara soal ketika lo dijahatin sama orang. Ketika lo dijahatin sama orang, pilihannya apa? Lo jahatin dia balik sampai lo puas, sampai kejahatan yang dilakukan ke lo itu terbalas impas, atau lo diemin aja lo berbuat baik. Lo pilih yang mana? Yep. Ya, lo udah pernah mention ini dan membuat gue Iya. berpikir juga. Gue pasti Iya. secara emosi pasti I want to get even. Gue pengen Iya. impas lah. Gue dijahatin orang, gue pasti pengen ngejahatin Iya. balik. Enak aja loh. Iya. Manusiawi. Manusiawi nggak? Iya. Tapi ternyata jawabannya kan bukan itu. Jawabannya adalah Tetap berbuat baik. karena Nah, gue belum sampai ke step itu. gue tahu rasanya. Gue tahu rasanya. Menurut gue alasannya Gini, gue tahu jawabannya. Ini jawabannya kembali lagi mengacu kepada episodenya Kang Abu Marlo. Ya, bahwa setiap manusia itu dilahirkan dengan fitrahnya dia itu adalah menjadi cahaya, menjadi baik. Sehingga ketika ada yang berbuat jahat sama lo tetap kepada fitrah lo. Jangan terpancing sama yang dari eksternal itu. 3 minggu lalu gue merasa gue dijahatin orang. asa. Ya, gue merasa gue ditipu. Lu menggunakan kata merasa, berarti sebenarnya lu tidak ditipu. Gini. Misalnya gini ya, kita ngobrol berdua, kita punya kesepakatan. Dave, Iwet, nanti kita begini ya, kita bareng-bareng bla 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 bla. Oke. Gitu ya. Terus tiba-tiba lo menyodorkan sebuah surat kepada gue. Wet, tolong tanda tangan. Nggak pakai tolong, tanda tangan. Gitu ya. Tanda tangan. Terus udah gitu karena gue masih lingering sama obrolan kita, kesepakatan kita itu gue tanda tangan. Bodohnya gue nggak gue baca karena gue percaya sama lo. Oh my God, Iwet. Ya, bodoh. Gue bilang gue bodoh loh. Gue bodoh. Gue tanda tangan. Lah kan obrolan kita waktu itu begitu. Kan gue percaya sama lo, Dev. Ternyata enggak. Gue ditinggalin, Nek. Sama lu. Merasa ditipu nggak gue? Tipu. Walaupun ada kebodohan gue di situ. Ya, Ya. Gue merasa gue dijahatin nggak kayak gitu? dijahatin. Ih, kok gue ditinggal sama Dev? Ih, kok gue dibiarin sendirian sama Dev? Ih, kok gue disuruh ngerjain ini sendiri sama Dev jadinya? Sebel nggak? Tebal. 3 minggu gue mikir, gue balas apa gue tetap berbuat baik ya? Kalau gue balas bisa aja loh. Bisa banget. Bisa banget. Kalau gue jahat bisa gue hancurin loh, Dave Hendrik. Misalnya gitu ya, ini sama kita berdua. Tapi akhirnya gue putuskan untuk nggak apa-apa deh. Satu kali dia minta tolong tuh. Ya walaupun bukan lewat dia, lewat orang lain. Tadinya gue nggak mau. Enak aja gitu ya. Saya gue putuskan untuk, kenapa mesti gue jahatin? Ya udahlah. Sampai pengen nangis loh gue. Ya udahlah, dikerjain aja, kita bantuin. Nggak mau. Tomat lo fana. Ini stevia. Ya nggak sih, Nek? Nggak mudah. Melalui pergumulan batin. Kesel kayak, gila ya. Masih ada tuh yang kayak, wah gitu. Ya.
Gue sih sebetulnya punya jawaban terhadap kalimat yang tadi. Kalau orang berbuat jahat sama lo punya pilihan membalasnya berbuat jahat atau berbuat baik. Terus tadi kan kita bilang, teorinya sih bilang harus berbuat baik. Kita nanya kenapa, gitu kan? Sebagaimana yang lo lakukan, kenapa? Gue punya jawabannya. Tentunya ini berdasarkan trial dan error sendiri. Dulu, gue tuh beberapa kali, gue dijahatin orang dalam arti gini, pekerjaan yang harusnya jadi punya gue, disalip gitu, akhirnya diambil, terus pacar gue diambil, sahabat gue gitu. Dulu awal-awal gue gini, gue bales ya lo ngejelekin gue di depan klien, gue selengkat lo juga di depan klien. Setelah melakukan itu berkali-kali, membalas kejahatan dengan kejahatan, I know why kenapa akhirnya ajaran agama itu menganjurkan kita untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Karena Iwet, rasanya tuh nggak enak sekali loh ternyata. Membalas yang jahat dengan jahat, itu rasanya nggak enak, Wet. Gue pikir gue membalas jahat, gue melukai lo. Ternyata ketika gue membalas kejahatan dengan kejahatan, yang gue ada lagi berping, ada lagi. Ternyata yang gue lukai itu diri gue loh, Wet. Gue itu melukai diri gue. Jadi semakin sering gue membalas kejahatan dengan kejahatan, guenya semakin menjadi orang yang jahat. Gue gini, damn, pertama kali gue membalas jahat dengan jahat, gue happy. Kedua, udah nggak happy, udah jadi kayak biasa. Ketiga, gue semakin tajam tuh rasa jahatnya. Keempat, udah jadi biasa. Gue gini, my God, lama-lama ini akan jadi otomatis loh. Lama-lama, awalnya gitu kasarnya, ditampar gue balas tampar. Lama-lama, ditampar gue loh. Nah, itu dia. Jahatnya cuma 10%, gue balesnya bisa 100% loh. Betul, karena amarah lo bisa nggak kekontrol kan? Karena emosi kan candu. Betul. Oh, itu bagus tuh, emosi itu candu. Ini balik lagi soal tadi yang ngomong soal, tapi kalau udah manipulatif capek, Kak. It's life. Hidup tuh nggak pernah akan sempurna seperti yang lo mau, guys. Nggak pernah, nggak bakal bisa. Nggak ada hidup yang sempurna, yang dunia tuh warna-warni, warnanya pastel, semua tuh baik, semua tuh cantik. Nggak. Ini kayaknya yang komentar manipulatif, walaupun kita tidak mengerti kasusnya secara tepat ya, tapi just to acknowledge what he is feeling gitu ya. Kalau dibilang dia perempuan, Kak, harusnya she. Ya, kalau merefer kepada manusia dipakainya gender netral, itu he is feeling gitu ya. Valid, dan mungkin ada orang yang merasa bahwa iya manipulatif itu melelahkan, manipulatif itu nggak baik gitu. Tapi bukankah kita tuh punya kontrol penuh loh? Kita nggak akan pernah bisa dimanipulasi kalau kita nggak give in. Jadi kalau lo merasa lo dimanipulasi dan lo nggak mau, keluarlah dari circle itu. Get out, save yourself. Kenapa? Lo dimanipulasi, lo tahu lo dimanipulasi, tapi lo di situ jadi victim. Aku dimanipulasi, tapi lo ikut ke kiri, ke kanan, kayak goyang mau mere. Why? You enjoy it. Ya udah, nggak usah komplain. Nggak apa-apa juga loh menjadi korban manipulasi. Kalau memang lu suka dan perlu, jangan komplain. Betul. At least jadi pelajaran buat kita. Oh, orang itu sifatnya seperti itu. Aku nggak mau lagi terlibat sama dia. Selesai sampai di situ gitu. Apakah aku akan menegur dia? Ya tegur aja. Kalau masalah tegur mah tegur aja. Nggak mudah, balik lagi nggak mudah. Tidak mudah sama sekali, but again, that's life. Gitu. Kayaknya memang apa ya? Ya, kan tadi kita membahas mengenai teman, terus kita bilang ternyata dedes itu kita salah terlalu cepat memberikan label gitu ya. Ternyata teman yang ngelus-ngelus itu tidak selalu apa yang kita butuhkan. Tadi kan kita membahas kadang kita perlu teman yang mau mendorong kita. Again, kita pakai kata-kata teman. Berarti apa? Untuk bisa jadi teman itu ada proses.
lo harus bisa mengenali dulu temen lo sehingga lo tahu apa yang dia butuhkan saat ini. Dia lagi butuh dielus-elus, apalagi butuh didorong. Kalau dia lagi butuh dielus-elus, lo dorong, lo dikeplak. Bener Betul, nggak, Nek? betul. Kalau dia lagi butuh didorong, lo elus-elus, nggak akan kejadian apa-apa. Makanya Betul. kita pakai kata-kata temen, karena perlu kenal dulu. Untuk bisa kenal Ya, itu ada proses. ya. Betul. Hidup. Gitu. Sama satu lagi ya. Manusia itu kan berubah-ubah ya. Oh, dia nyirih. Bagus. Dia nyiri pakai tomat stevia. Bener, 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 bener. Manusia tuh kan nggak pernah stabil ya, Bo. Selalu berubah-ubah ya. Emang. Jangan kaget kalau sebentar dia baik, kemudian dia jadi jahat. Iya. That's life. Itu manusia. Nah, itu yang menurut aku hasil wawancara kita dengan Abu Marlo yang sangat menuai kritik, perhatian gitu ya. Saat Abu Marlo bilang, Tuhan lo adalah realita lo. Ya, Imply on that sentence juga gini. Kita kan suka gini. Dulu tapi dia baik loh. Sekarang kenapa dia ngejegal gue ya? Tuhan adalah realita lo. Lo lihat aja realita di depan mata lo apa. Saat ini dia ngejegal lo. Gak usah pikirin dulunya. Yang di depan mata saat ini aja. Saat ini yang dia lakukan kepada lo seperti itu. Yang kemarin gak usah dipusingin ya. betul. Yang jadi realitas sekarang aja. Mm-mm. Iya kan, itu sama kan kayak dulu aku sih mampu loh beli ini. Sekarang mampu apa enggak? Kalau sekarang nggak mampu, stop. Mm-mm. Ya udah. Heeh. Yes, sad but true. Terima kasih banyak teman-teman. Sudah 1 jam kita bersama di hari ini Rabu ya. Kamis. Bohong loh. Kamis dong. Kemarin adalah hari lahirnya gue sebagai seorang supermodel. Rabu. Doain ya. Kenapa gue nanya hari? Gue lagi punya sebuah project cukup besar. Menurut gue ini Kapan akan... sih lu nggak punya project, Wet? Kapan lu nggak punya project tuh kapan? Kapan lu nggak punya project? Lo nggak boleh gitu. Nggak punya project. Lu nggak masuk punya support gua. something big itu kapan? Kapan hidup lu tuh lu nggak ngapa-ngapain? Kapan? Kapan? Jadi kalau lo, aduh aku tuh punya project besar. Tiap hari. Kemarin gue sok-sokan jadi mentor kepada Owen dan Erika. Jeremy Owen, ya Jeremy Nimo kalau akunnya, dan Erika Ricardo. Mereka sweet banget loh, Bo. Kemarin mereka mau datang untuk nengok pasien anak dengan penyakit jantung bawaan. So sweet loh, so sweet. Manis banget. Undang dong kedua tweet. Iya, terus udah gitu kan ngobrol gitu ya. Abis itu terus dia bilang, aduh mas, aku tuh bener-bener eye opener banget hari ini. Ternyata tuh memang bla 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 bla. Terus kan salah satu panca usaha jantung sehat adalah atasi dan handle stres gitu ya. Terus udah gitu, Panca usaha. oh benar, jantung sehat ya. Terus udah gitu gue bilang, iya stres tuh harus kita handle. Terus udah gitu Erikanya gini, tuh bilangin mas, emang nih Owen nih soalnya dia tuh hustle banget ini itu. Terus gue tuh dengan bijak gitu, iya Owen, kamu tuh harus berhenti sejenak, harus dipilih. Boleh, nggak apa-apa hustle, harus memang itu, apalagi kamu masih muda ya. Cuma harus luangkan waktu untuk istirahat Owen. Sambil dalam hati gue, lo ngomong sama diri lo, coba lo pikir-pikir. Lo ngomong gitu dalam hati lo gini, canya lo botak. Tapi Owen tuh menyimak gitu loh, kayak gue tuh papahnya gitu. Itu sama kayak Cin.
Itu sama kayak ya waktu waktu gue datang ke acara Tatler ya, gue udah gini, itu kan anak-anak kecil semua ya di situ ya, gue udah kecil hati gitu, nggak ada yang ngajakin gue foto, mereka foto-foto sendiri, aku nggak diajakin. Ciut ya, nggak ada yang Kecil hati. kecil hati, mentang-mentang gue nggak pakai baju Simon Rochelle lah, Chanel apa, ada tukang jahit lokal yang gue pakai di acara TED. Gak ada yang ngajakin foto, ciut gue ya. Tiba-tiba datang Rania Yamin, Bakmi, Yamin kali ya. Ya, Bo. canda ya sayang. Terus dia gini, Terus? Kak, foto yuk. Ayo, sekarang apa nanti? Sekarang, aku mau pulang. Oke. Terus udah foto di depan gitu, pakai kamera pocket ya. Oh iya, sekarang lagi musim begitu ya. Iya gitu. Dikasih lah ke fotografernya Tetler, foto ini ya gitu. Pas udah mau gaya, gue udah so fierce, dia ngomong gini, soalnya tema pemotretan ini anak sama bapak. Karena lo temen ibunya, Mbak Endang Yamin. Gue yang tadinya udah clear gitu ya, udah dengan korsas gue di sini, gue udah gitu ya, anak sama bapak gue gini, hah? Jadi foto gue dari samping, hah, cepret, nyomet lu Rania. Ingat, Tuhan adalah realita. Ya lo emang seumur sama bapaknya Rania, lo terima aja. Nggak mau jadi bapak-bapak bro, sutra lah Inang. Ya lo mau apa? Kan lagi say. Oke ya, Oke. kita pamit. Terima kasih banyak semuanya. Sampai kita jumpa lagi, oke? Selamat hari Kamis, get out of your phone and go live your life. Bye bye everybody.